yang dulu kami diplankan akan menjadi lulus paling akhir, malah Malah kebalik. paling Jadi cepat. kami dari 40 itu adalah lulusan pertama berdua. Proses pemilihan dari lulusan 1, 2, 3 sampai hari ini, ternyata networking atau pertemanan itu memang luar biasa. Dan kita Ya, setiap kali pindah, jangan sekali-kali kita meninggalkan cacat. MIPA ya dari ujung ke ujung nih, baik fisikanya, matematikanya, biologinya, kimia, dan sebagainya, sekarang udah bisa masuk di tambang. Ya, begitu lihat batu hijau, di situ risknya apa coba? Presiden election kan? Malu sendiri saya ngelihatnya. Pembicara podcast Cinta MIPA kali ini adalah Kang Yan Adriansah. Beliau adalah seorang doktor dengan pengalaman selama 25 tahun di berbagai perusahaan tambang terbuka. Beliau akan berbagi dengan kita tentang pengalaman dan pengetahuannya di bidang desain tambang, operasi tambang, dan layanan teknis tambang. Dalam karirnya, Kang Yan telah mengembangkan sistem manajemen geoteknik, menganalisis risiko, dan mengelola anggaran untuk pengembangan tambang dan proyek terkait. Beliau juga aktif terlibat dalam berbagai komunitas geoteknik dan geologi rekayasa di Indonesia seperti IAGI, IRMS, MGTI, Perhapi, dan PII. Kang Yan lulus dari program magister dan doktor di teknik geologi di Universitas Padjadjaran dengan IPK yang sangat baik. Beliau juga memiliki gelar sarjana teknik industri dari Universitas Muslim Indonesia. Kang Yan Adriansah telah menerbitkan sejumlah artikel dalam jurnal-jurnal terkait seperti Jurnal Teknik Sipil, Indonesia Mining Journal, Jurnal Geomine, International Journal of Engineering, dan lain-lain. Publikasi ini mencakup topik-topik seperti analisis deformasi, stabilitas lereng, kekuatan batuan, analisis resiko, dan manajemen stabilitas dinding tambang. Selain itu, beliau juga aktif dalam berbagai organisasi terkait seperti IAGI, Perhapi, IRMS, dan MGTI. Kang Yan juga memiliki sertifikasi sebagai insinyur profesional dari PII dan pengawas operasional utama dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kang Yan mengikuti berbagai pelatihan, kursus, dan seminar terkait bidang geoteknik, manajemen resiko, kepemimpinan, dan lain-lain. Beliau terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya untuk memberikan yang terbaik bagi klien dan komunitas. Dengan pengalaman dan latar belakang pendidikan yang kuat, Kang Yan siap untuk berbagi wawasan dan pengetahuannya di podcast Cinta MIPA kali ini. Mari kita ikuti podcast Cinta MIPA episode 10 ini dengan judul Jejak Karir MIPA di Dunia Pertambangan, Inspirasi, dan Tantangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program podcast Cinta MIPA, cerita interaktif alumni MIPA Unpad. Acara ini diselenggarakan oleh Ikatan Alumni FMIPA Unpad, akan menampilkan figur alumni kita yang memiliki beragam latar belakang profesi, dengan tujuan membuka wawasan kita semua, baik alumni, mahasiswa, dan masyarakat umum, tentang kemungkinan-kemungkinan perjalanan karir dari seseorang yang pernah berkuliah di MIPA Unpad. Dari acara ini kita harapkan untuk mendapatkan pencerahan yang mendalam terhadap bidang ilmu yang ditekuni, peluang dan tantangan di pasar dan persaingan dunia kerja, maupun dunia usaha, maupun peluang-peluang di dunia akademis. Sebuah kehormatan mendapatkan kepercayaan untuk memandu acara ini. Saya Isnandar, alumni MIPA Unpad Angkatan 96. Edisi kali ini menampilkan seorang geologis, judulnya Jejak Karir MIPA Dunia Pertambangan, Inspirasi dan Tantangan. Tamu kita Kang Dr. Yan Adriansah, Operational Director PT Citra Palu Mineral. Kang Yan, selamat malam Kang, apa kabar lagi? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum buat semua. Waalaikumsalam. Izin saya jelaskan dulu buat terutama generasi muda ya, dari awal berdiri atau entah dari kapan saya lupa. Kalau MIPA 4 itu dulu ada teknik geologi gitu ya. Jadi ada teknik geologi. Jadi bukan yang baru, mungkin loh kok kenapa teknik geologi ada di MIPA gitu, karena satu-satunya teknik jurusan di teknik di MIPA waktu itu di Unpad ya Kang ya, jurusan teknik Ya. Unpad, dan ada di bawah Fakultas MIPA.
sekarang mungkin udah berubah banyak ya, farmasi juga udah berubah. Jadi podcast ini karena dari MIPA dan bicaranya alumni, jadi ya kita bicara yang pernah di bawah bendera MIPA, gitu ya. Itu dulu pengantarnya. Kang Ian, saya waktu diberi amanah dan diberi kepercayaan untuk bikin apa, bukan bikin ya, apa namanya, jadi host ini, saya sempat iseng mengklasifikasikan pembicara gitu ya. Iya, ya. Jadi Kang Ian ini bagi saya tuh pembicara garis lurus dan lurus nih, benar-benar apa namanya, geologis ya, kemudian berkarir di geologis, tidak kemana-mana, dan ya di situ gitu ya. Jadi benar-benar spesifik di bidang ilmunya. Ada yang jadi dosen, ada yang praktisi, dan saya lihat Kang Ian kan praktisi. Nah, tapi kalau izin saya gambarkan buat adik-adik yang nanti ikut atau teman-teman alumni, sepengetahuan saya di jurusan MIPA Unpad, teman-teman geologis ini yang paling lumayan persentasenya yang garis lurus itu, betul ya? Dari lepasan kuliah itu berkarirnya di tambang, pokoknya di geologis lah. Beda dengan kayak saya lah di kimia, itu teman-teman ada Karena mungkin di tempat yang lain nggak laku, Kang. bukan nggak aku mungkin malah di situnya lebih makmur, nggak lihat kemana-mana. Jadi saya lihat tuh gitu ya. Jadi secara percentage boleh dibilang bukan hasil riset, tapi hasil hipotesa saya ya. Hipotesa saya lihat tuh teman-teman geologis itu cukup lurus, apa namanya, garisnya itu karirnya di situ, dan saya lihat Kang Ian begitu. Tapi jangan saya yang perkenalkan, Kang Ian dulu. Silakan Kang Ian perkenalkan dirinya. Ini kita ada waktu 1 jam. Biasanya itu kalau saya lihat terbagi 2. Itu pertama, why you choose jurusan ini. Kemudian rata-rata ada momen saya bilang sempat mau kabur lah dari jurusan, tidak merasa nyaman. Kemudian menemukan titik nyamannya gitu ya. Sampai ya namanya pembicara biasanya kita apresiasi karirnya udah matang di situ, udah bagus di situ gitu. Dan ya this is my field, sampai bicara begitulah gitu ya. Enggak, Kang Ian, silakan perkenalkan dulu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebutkan kembali, barangkali nama saya Yan Adriansa, alumni MIPA lah, alumni MIPA Geologi angkatan tahun 92. Kebetulan dulu saya lulus tahun 97. Kalau ditanya kenapa milih geologi, saya sendiri aja nggak tahu dulu itu sebenarnya. Waktu SMA saya nggak tahu ini jurusan apa gitu. Yang jelas hanya tergambar saya tuh ngurusin batu katanya. Terus bahkan sampai semester 2 pun saya nggak kebayang ini kerja tuh nanti ngapain gitu. Kita yang bolak-balik ngurusin batu, emang nanti bisa kerja gitu. Emang nanti bisa menghasilkan sesuatu gitu untuk menghidupi anak istri, katakanlah demikian ya. Tapi ya saya nikmati aja prosesnya waktu itu. Karena ternyata seiring dengan berjalannya semester, waktu itu saya melihat ternyata teman-teman alumni itu ya bisa juga hidup gitu dari geologi ini gitu. Nah, dari situlah saya tidak sempat berpikir ulang untuk ikutan UMPTN lagi dulu, kan ikutan ada UMPTN. Karena dulu terus terang saja geologi ini saya pilih sebagai pilihan kedua. Pilihan pertama apa? Pilihan pertama tambang ITB saya. Oh, tapi kan tambang sama geologi sebagai anak SMA tahu bedanya? Agak beda memang, agak beda. Enggak, waktu SMA waktu itu, waktu milih itu. Ya, karena kan kalau tambang lebih apa ya, seolah lebih keren gitu. Lebih jelas lah gitu buat kita Jelas anak SMA kan, tambang gitu gitu ya. kan, udah gitu di ITB gitu kan, di Unpad kan nggak ada. Tapi nanti kita akan bisa saya jelaskan. Artinya walaupun saya tidak mengambil jurusan itu, tapi di titik tertentu saya bisa memahami itu gitu, baik dari perspektif akademik maupun dari perspektif praktisi. Nah, kemudian selama 5 tahun saya kuliah, kebetulan juga waktu itu saya ngambil skripsi itu ke dosen yang paling sulit tulisnya, yaitu Profesor Febri. Nah, waktu itu di angkatan saya tidak ada yang berani ngambil untuk skripsi ke beliau, jadi hanya berdua. Saya dan Kang Adang Sukmatiawan. Hari ini Kang Adang di Pertamina, udah senior manager beliau. Dulu saya berkonsensus sama dia berdua, udahlah kita cemplungin aja ngambil skripsi ke beliau, mau berapapun lamanya gitu, kita nggak pikir gitu. Kita udah kontrak
mati seperti itu. Tetapi qadarullahnya terbalik gitu. Dunia itu terbalik. Karena di angkatan 92 dulu saya dari yang 40 orang, karena kan ada di geologi itu ada program studi geologi, program studi teknik geologi waktu itu. Jadi jumlahnya 70 orang. Nah, saya kebetulan di program studi teknik geologi. Nah, saya dengan Kang Adang ini hanya 2 orang mahasiswa yang ngambil skripsi geologi teknik ke Pak Febri waktu itu. Dan alhamdulillahnya, yang dulu kami diplankan akan menjadi lulus paling akhir, malah kembali. Jadi kami dari 40 itu adalah lulusan pertama berdua. Nah, ini jadi suatu prestasi lah buat kami. Kan walaupun setelah itu berbeda nih hidup saya dengan Kang Adang ini. Nah, kalau Kang Adang langsung, enak. Kalau saya struggling dulu selama kurang lebih 3-4 tahun. Karena lulus tahun 97, di saat krisis moneter, nah saya waktu itu masih sempat bolak-balik ke Jakarta nyari-nyari pekerjaan di 98. Saksi hidupnya adalah kebetulan hadir nih di Zoom hari ini, yaitu ini Teh Rita Gustini. Nah, dulu waktu beliau masih ngontrak rumahnya itu di daerah Kedoya, saya masih ingat sekali itu. Itu di saat-saat saya masih struggling hidup untuk bisa mendapatkan bagaimana bisa bekerja di geologi yang sesuai dengan disiplin ilmu, tetapi di saat yang bersamaan kita waktu krisis moneter. Ya. Kemudian di 3 tahun itu ya sudah, saya serabutan saja. Apapun yang bisa saya kerjakan, saya kerjakan. Apakah itu nyangkut dengan geologi, saya kerjakan. Kalaupun tidak, ya kerjakan juga. Yang penting itu prinsip saya ada satu. Prinsipnya adalah yang penting itu halal. Itu saja. Saya kerjakan. Ya. Kemudian hidup harus berubah gitu. Dengan ketekunan, kemudian dengan kesabaran, akhirnya saya di tahun 2021 keterima di Kaltim Primapol. Itu tambang terbesar ya. Tambang terbesar batu bara yang ada di Indonesia bahkan. Keterima di sana. Nah, setelah keterima di sana itu saya melihat, wah ini sebenarnya real saya bekerja gitu sebagai seorang geolog. Dan kebetulannya lagi saya diterima di Departemen Geoteknik. Di sejalan lurus tuh memang benar-benar seperti tadi yang disampaikan Kang Nanda, lurus tuh benar-benar lurus saya tuh. S1 mengambil geologi teknik, di pekerjaan juga urusannya geoteknik. Ya. Nah, kemudian di KPC ini atau Kaltim Primapol saya tidak lama, Kang Nanda. Tidak lama, hanya setahun setengah. Oh, hanya setahun setengah. Hanya setahun setengah waktu itu. KPC is the biggest one di Indonesia. Betul, betul. Nah, waktu itu juga unik, saya bisa pindah ke PT Adaro. Oh, Adaro. Ya, PT Adaro itu pindah ke PT Adaro, itu pun karena saya ditawarin teman. Yang udah gabung dengan saya aja, bantu saya di Departemen Geoteknik juga. Nah, kebetulan yang tawarin itu alumni dari ITB sebenarnya, lebih senior daripada saya, 2-3 tahun. Pindahlah saya ke Adaro, di Adaro juga nggak lama, saya 3 tahun waktu itu. Kemudian dari Adaro ke? Nah, dari Adaro di tahun 2006, saya ditawarin lagi oleh teman untuk pindah ke Arutmin. Di Arutmin, waktu itu saya putuskan karena waktu saya kuliah, saya kalau melihat seragamnya alumni yang kerja di Arutmin itu keren banget gitu. Udah mau warnanya sama kan, orangnya sama dengan jaket himpunan. Pokoknya keren lah. Nah, suatu ketika saya bisa masuk di Arutmin, ya udah saya beranggapan bahwa inilah sebenarnya cita-cita saya untuk masuk di perusahaan yang saya dulu idam-idamkan semenjak kuliah gitu kan. Maksudnya kuliah udah tingkat akhir kan, di awal-awal saya nggak tahu. Nah, kemudian setelah di Arutmin, disitulah saya diberikan posisi cukup baik. Jadi posisi superintenden waktu itu langsung. Superintenden tambang apa geologis? Geoteknik bukan di geologinya, di geoteknik. Nah, Arutmin ini karakternya ya memang namanya perusahaan tambang, otomatis kebanyakannya dari tetangga kita dari Ganesha 10. Alumni-alumni di sana kan. Nah, jadi saya orang yang terkategori kaum marginal di antara teman-teman itu. Tapi nggak apa-apa, saya tetap profesional saja. Nah, di Arutmin kita tidak lama. Ya. Di Arutmin itu hanya saya 4 tahun 8 bulan. Lagi-lagi 4 tahun 8 bulan. Lagi-lagi setelah itu saya ditawarin teman lagi untuk bergabung ke PT Newmont waktu itu di Sumbawa. Newmont. Ya, kebetulan waktu itu teman saya yang menawarin itu dipindahkan, ditugaskan ke Peru, posisinya kosong saya isi. Nah, di tahun 2011 saya pindah ke PT Newmont, kemudian di PT Newmont sampai dengan 2017. Oh, lama, 6 tahun. Hampir 6 tahun itu. 6 tahun, saya akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan di sana. Karena waktu itu case-nya PT Newmont dijual.
ownership dari Amerika ke Indonesia. Nah, waktu itu saya menjadi orang yang paling vokal sebenarnya di sana terkait dengan pembayaran uang goodwill disebutnya. Paket. Paket. Karena saya kenapa di situ vokal, karena lagi-lagi ya dulu saya sama-sama dengan teman-teman di MIPA ini banyak berorganisasi, jadi itulah ilmu yang tidak didapatkan dalam SKS itu yang saya pakai. Nah, kemudian saya di sana berbicara di depan forum yang notabene itu dipimpin oleh kawan-kawan dari Amerika di sana, karena orang Indonesia itu karakternya begitu menurut saya. Seringkali sulit sekali untuk speak up, menyampaikan sesuatu pendapat di dalam forum. Saya sampaikan dalam forum waktu itu bahwa kalau perusahaan ini dijual 36 triliun waktu itu, kalau menganggap bahwa karyawan ini masih dijadikan sebagai aset dan perusahaan ini besar karena kami, seyogianya kami diberikan juga dong, saya bilang waktu itu begitu. Nah, kemudian diberikanlah Sebentar. Maksud Kang yang diberikan dalam bentuk cash itu opsi membeli saham? Enggak, dalam uang cash langsung. Belum pada pemikiran untuk membeli dalam bentuk share ya? Belum waktu itu. Karena saya pakai undang-undang atau misalkan bukan undang-undang. Jadi saya pakai sistem yang dulu pernah terjadi di KPC ketika dijual dari Rio Tinto British Petroleum ke Bumi Resources yang sekarang oleh Bumi. Saya pakai metode itu. Nah, kemudian waktu itu singkat cerita diberikanlah rumus oleh manajemen, dan itulah satu-satunya orang yang saya mengkritisi. Padahal level saya baru superintenden waktu itu. Nah, memang di situ terjadi pergolakan sampai waktu itu hampir chaos selama 4 bulan. Dan saya dicap sebagai orang oleh kawan-kawan yang prihatinnya saya dicap itu oleh kawan-kawan orang Indonesia sendiri gitu. Bahwa saya katanya orang yang menghambat sehingga akhirnya pembayaran ini ditunda. Ya karena mereka mau cepat-cepat. Betul, karena mereka cepat-cepat saya bertahan, saya bilang. Dan itu orang Amerika begitu ada yang mengkritisi begitu, mereka udah mulai goyah karena kalau sampai terjadi proses penjualan kemudian karyawan demo itu bisa anjlok gitu. Nah, saya memanfaatkan itu. Akhirnya kita bermain cantik saja. Nah, kemudian 4 bulan ditahan, dan alhamdulillah setelah 4 bulan dengan segala macam proses, akhirnya uang itu dinaikkan 6 kali dari rumus pertama. Nah, setelah itu diterima, ya kan semua menikmati, saya bilang. Ya alhamdulillah, berkat kerja keras kita semua, saya bilang kita bisa mendapatkan sesuatu akhirnya waktu itu. Dan akhirnya waktu itu saya berprinsip begini, ketika perusahaan dibeli oleh pemilik baru, biasanya ini biasanya kalau perusahaan tambang, itu jarang sekali yang dia gradiennya positif. Yang apanya? Dari perspektif benefit ya, gradiennya positif. Artinya ada peningkatan. Ya. Sama pun udah hebat. Ya karena pemilik baru tentu harus nahan uang dulu ya. Betul. Dan biasanya decline gitu. Decline. Ya. Nah waktu itu teman-teman nggak sadar, banyak orang nggak sadar gitu dengan hal itu. Hanya saya waktu itu mengcapture sekali apa yang disampaikan oleh pemilik baru. Jadi pemilik baru siapa? Pemilik baru ini ada konsorsium sebenarnya. Konsorsium kan? Salah satunya adalah grupnya Medco. Medco kan? Ya, Medco. Nah kemudian waktu itu kami diberikan satu spirit barangkali lah oleh pemilik baru, bahwa dia bilang satu tambang ini mari kita sama-sama teruskan dengan mengandalkan putra-putri terbaik bangsa. Nah kemudian di akhir ada satu Medco itu. Ya itu di salah satu akhir kalimat yang mungkin teman-teman tidak sadar gitu. Mereka bilang begini, we have to increase production up to 200%. Dia bilang. Jadi target dikalikan 2 kali produksinya. But dia bilang, we have to reduce our cost become to 50%. Nah, dari situ saya udah bisa membaca ini ke depan nih akan repot gitu. Dan ternyata prediksi saya benar. Nah, waktu itu diberikanlah peluang karyawan untuk mengajukan pensiun dini, dan saya akhirnya memutuskan pensiun dini. Itu di 2017 bulan Desember saya pergi dari Ngemon, dari Batu Hijau, dan kebetulan saya ditawarin oleh teman lagi di PT Brokol waktu itu. PT Brokol di Kalimantan Timur, Batu Bara. Nah, grup itu Batu Bara, grupnya Sinarmas kalau PT Brokol. Nah, kemudian pindah ke Brokol sebagai senior manager. Kebetulan waktu itu saya memegang 3 departemen, yaitu geologi, geoteknik, dan survei. Nah, di Brokol saya mikir ya sudahlah, ini udah usia seperti ini, saya akan berhenti sampai di sini, cukup lah gitu kan. Apa-apa udah saya merasa didapatkan lah gitu. Dari sisi keilmuan dari sisi teman-teman tim dan lain sebagainya, fasilitas, saya mikir ini udah cukup. Tetapi lagi-lagi
di tahun 2022 awal, maaf, di 2021 akhir, saya waktu itu dapat opportunity. Yang pertama saya pindah ke Australia, itu yang nawarin itu Rio Tinto. Ya, Saya sempat interview, sempat psikotes, dan sempat juga ya pada prinsipnya mereka oke. Tapi lagi-lagi rezeki saya untuk bisa bekerja di luar negeri ternyata nggak kesampaian karena waktu itu datanglah Omicron 2021 Oh iya akhir. iya. Nah, Iya. kan kebetulan waktu itu saya diinterview di bulan November. Akhirnya batal. Walaupun semua dokumen segala macam paspor sudah saya kirim untuk diproses oleh Global Talent. Tapi saya bilang ke keluarga saya begini, ketika itu belum rezeki kita, dikejar kayak gimana pun dia akan lari. Karena selalu gini Kang Nadar, saya itu hampir sampai hari ini lah barangkali ya, selama kerja di tambang ini hampir seperempat abad. Teman-teman kolega-kolega saya yang dulu pernah gabung dengan saya satu tim di PT Kaltim Rimako tahun 2021 itu, selalu bilang ke saya, ngejekin terus gitu. Yan, mau sampai kapan kamu ngumpulin receh rupiah, katanya. Itu bahasanya begitu terus itu. Makanya kemarin begitu ada peluang, dan kebetulan waktu itu open pakannya adalah Rio Tinto, yang menurut saya itu salah satu perusahaan cukup besar. Makanya saya apply gitu, saya beranikan gitu. Hanya ingin membuktikan saja ke teman saya di sana bahwa saya juga bisa gitu. Itu aja sebenarnya adrenalinnya. Karena kalau dari sisi pekerjaan waktu di interview, ya mohon maaf lah, ini nggak seberapa ini ya di Indonesia gitu. Di sana lebih ringan dari segi geoteknik. Saya tanya kemarin tinggi slope-nya berapa? Cuma 200 meter. Tinggi lereng tambangnya. Kalau saya di Batu Uji bisa 1 kilo ketinggian Ya. itu jauh lagi. Singkat cerita itu tidak dapat. Akhirnya selang 2 minggu kemudian setelah itu saya dapat konfirmasi bahwa ada struggling dari sisi permit untuk masuk ke Australia waktu itu. Lagi-lagi saya ditelepon teman. Yang bisa nggak bantu saya di Jakarta katanya. Nah waktu itu saya kirimkan CV, saya nggak ngerti posisinya apa. Bayangkan Kang Nadar, saya nggak ngerti posisinya apa, hanya kirimkan CV, datang ke Jakarta, saya diinterview di kafe, waktu itu ngobrol-ngobrol, udah saya pulang aja. Dan saya juga nggak nanya posisinya apa. Cuman waktu itu si bos ini bilang, yang kayaknya kamu oke lah katanya, kita terima. Saya pulang ke rumah, 4 hari kemudian dapat offering. Itulah posisi yang menurut saya juga sampai nggak percaya gitu. Saya kok ditawarin posisi itu COO. Di Board of Director. Ya di yang perusahaan yang terakhir sekarang Citra Palu Mineral. Waktu itu saya mikir, wah ini agak berat Di Sulawesi ya sekarang ya? Ya di Sulawesi, perusahaan tambang. Kemudian saya bukan orang tambang ya, dari geologi mimpin perusahaan tambang itu kan jarang sebenarnya. Ya biasanya teman-teman dari humaniora ya. Ya, gitu kan seperti Pak. Nah, akhirnya saya udah Bismillah aja, saya beranikan diri ambil. Berkat dukungan dengan keluarga, sepakat udah diambil. Dan alhamdulillah, waktu proses posisi itu, saya hanya 10 bulan aja. Jadi waktu itu saya gabung di bulan April 2022, efektif bekerja 2022. Di bulan Maret kemarin, tahun 2023, saya mendapatkan SK baru dinaikin menjadi board. Nah, ya kalau dari perspektif saya sebagai seorang engineer ya udah selesai sebenarnya karir itu dari perspektif title udah tertinggi jadi sebenarnya. Jadi dari situ saya bisa mengambil satu titik ya, bahwa yang pertama, kalau saya proses pindah perusahaan dari kalau orang Sunda bilang ini jelek katanya kan ya, hejo cokor disebutnya kan kalau yang pindah-pindah itu. Tapi saya melihat sisi positifnya saja bahwa kita pindah itu ada progres yang ke hal yang lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata saya bisa simpulkan proses pemindahan dari perusahaan 1, 2, 3 sampai hari ini. Ternyata networking atau pertemanan itu memang luar biasa. Dan kita setiap kali pindah, jangan sekali-kali kita meninggalkan cacat. Ya. Itu di tambang itu begitu cacat. Ya. Nggak akan bisa masuk lagi. Selesai udah. Karena lingkungannya kecil. Lingkungannya kecil. Dan dunia tambang itu katanya kalau teman-teman bilang sangat kecil. Dan sekarang saya pindah ke yang lain, ya orang-orang itu aja. Itu aja. Dulu bekas anak buah saya tarik lagi tidak anak buah lagi sekarang. Dulu pernah satu gedung, sekarang gabung lagi. Jadi ya begitu aja berputar. Terus saja begitu. Itu yang saya perhatikan seperti itu. Kemudian
di sela-sela proses itu, di tahun 2018 sebenarnya, di company PT Broko, waktu itu saya diberikan satu amanah ya untuk membangun satu perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Timur waktu itu. Karena saya memegang S3 ini dimanfaatkan oleh perusahaan untuk bagian dari CSR lah, barangkali demikian. Ya. Saya ambil itu, saya ngajar di sana hampir 4 tahun, tidak dibayar Rp1 pun, tidak. Karena saya hanya ingin mengabdikan saja kepada putra-putri terbaik di sana, yang notabene mereka ketinggalan ilmunya oleh kita ini Pulau Jawa, saya berbagi dengan mereka. Nah, kemudian setelah jadi dosen, saya diangkat menjadi Kaprodi. Dari Kaprodi diangkat menjadi Wakil Direktur Akademik. Nah, di sini ada salah satu titik yang bisa saya nikmati waktu itu, dari 2018 sampai terakhir 2022. Karena begini Kang Anda, tahun 98, saya tuh ngelamar ke jurusan geologi sebagai dosen. Nggak keterima, Kang. Sakit hati saya waktu itu. Nggak keterima, karena adrenalin saya ingin ngajar. Nah, waktu itu begitu nggak keterima, ya sakit hati. Padahal saya waktu itu pertama sudah mendapatkan surat rekomendasi dari Profesor Febri. Bayangkan ya, beliau sudah sangat dukung. Beliau udah bicara ke ketua jurusan. Tapi ya itu lagi-lagi bukan dari saya. Tetapi karena waktu itu barangkali ya saya jiwa mengajarnya ada sedikit walaupun tidak sebaik yang lain gitu. Tetapi ternyata yang Maha Kuasa memberikan jalan gitu untuk menyalurkan itu. Dan ya biasanya dalam sepanjang itu 15 tahun 20 tahun apa yang kita minta itu dikasih kalau permintaan yang baik ya. Tuh. Ngajarlah saya di sana. Alhamdulillah kan saya bisa gitu. Mahasiswa saya banyak. Kemudian ternyata dalam 3 semester terakhir saya diminta juga menjadi dosen luar biasa oleh Fakultas Teknik Geologi hari ini. Dan sampai semester ini masih berjalan. Saya kadang-kadang memberikan kuliah ke teman-teman baik studi general dan lain sebagainya. Artinya saya sekarang jadi ketawa sendiri gitu. Nah, kadang-kadang mungkin dulu saya terlalu berburuk sangka dengan keputusan yang Maha Kuasa. Tapi ternyata hari ini saya bisa ketawa dan bisa bersyukur gitu. Oh, berarti rencana yang Maha Kuasa itu lebih baik daripada yang kita kita inginkan di waktu itu. Itu proses seperti itulah kurang lebih selama hampir saya 25 tahun sekarang di tambang gitu. Kemudian dengan saya sekarang udah S3, kemudian ngajar bisa sedikit, ya alhamdulillah gitu. Saya bisa masuk ke Unisba. Saya bisa masuk ke Unhas. Apa yang diminta dulu ya? Ya. Saya bisa masuk ke Universitas Muslim Makassar. Sekarang saya bisa masuk ke Universitas Tadulako. Saya bisa masuk ke Uncen kemarin. Jadi ya alhamdulillah gitu. Sampai hari ini kawan-kawan saya dari yang berlatar belakang praktisi banyak, yang berlatar belakang akademisi juga apalagi. Dan bahkan saya kalau ke ITB, Kang Nandar ya, itu di sananya saya alumni sana. Ke jurusan teknik tambang. Nah makanya dulu saya kan nggak masuk nih ke teknik tambang, nih nggak keterima. Kalau sekarang saya masuk ke teknik tambang, profesor-profesor semuanya kenal sama saya. Karena di sananya saya alumni dari ITB. Saya bilang enggak, saya bukan alumni sini karena kebetulan bapak-bapak itu banyak juga dikasih proyek oleh saya yang pertama. Yang kedua dari berbagai organisasi profesi seringkali kita kumpul bareng dan diskusi. Dan alhamdulillah terkadang ini saya merasa hari ini lebih diapresiasi oleh teknik tambang ITB daripada jurusan geologi Unpad. Terkadang seperti begitu karena mereka lebih lebih segala macam lah gitu karena apalagi waktu tahun 2013 sebenarnya itu salah satu prestasi saya sebenarnya dari sisi seorang geotech engineer waktu itu saya ini ceritanya waktu kerja di Sumbawa saya mampu mendeteksi membuat satu prediksi di forecast gitu ya bahwa kapan lerengnya akan jatuh di forecast. Apa yang jatuh? Lereng tambang lereng 200 plop. Ya lereng tambang ya 200 meter jatuh saya prediksi jam sekian dan itu kejadian benar gitu. Sehingga waktu sebelum kejadian saya sudah bisa mengevakuasi seluruh karyawan yang ada di dalam tambang, alat segala macam sehingga waktu kejadian ya aman. Tidak terjadi kecelakaan gitu. Dan karena longsor itu sebenarnya saya mendapatkan apresiasi bisa ke Amerika 2 kali untuk mempresentasikan best practice yang saya dapatkan waktu itu disampaikan kepada seluruh geotechnical engineer yang lingkupnya sedunia itu under Newmont. Saya diminta 2 kali saya ke sana ya. Nah dari situ saya coba melihat begini.
Nah, kenapa kadang-kadang MIPA ini menjadi, ya saya tidak akan pernah lupa. Begini, saya orang geologi, tetapi terus terang aja orang geologi ini paling alergi dengan matematika dan statistik. Hah? Masa? Betul. Sampai Karena hari ini, itu basic ya? betul, itu basic. Saya gini, Enggak, maksud saya geologi nggak basic matematika. harusnya sih harus. Cuma Harus. kadang-kadang alergi teman-teman ini. Karena banyak sekali saya mahasiswa kalau yang saya bimbing dari geologi, dari manapun, baik itu dari Unpad, dari ITB, misalkan dari UGM, kalau udah dimainkan dengan statistik dan matematik, mereka tuh agak alergi gitu, berat gitu, berat. Nah, itu dijadikan sebagai opportunity sebenarnya buat saya gitu. Saya coba ngulik sana ini. Kemarin dari saya waktu sekolah saya S2 dan S3 itu saya memperkuat itu sebenarnya. Makanya kenapa saya bisa memprediksi waktu itu? Saya pakai Itu matematika sekali. betul, pakai pendekatan deterministik dan probabilistik, kombinasi sebenarnya. Dan itu kan hanya ada di BIMPA gitu. Ya, betul. Karena saya main ke kampus, saya tanya ke orang statistik, ya Politer aja nanya-nanya di sana seperti apa masuk, ini gimana belajar, sambil buka buku lagi. Nah, bahkan di S2 saya itu sempat dikritik dulu oleh geologi Unpad. Karena di situ pakai pendekatan deterministik, matematik gitu. Saya turunkan rumus yang baru, yang sebelumnya pernah dilakukan oleh seseorang, saya revisi rumus itu dengan pendekatan yang lain, dengan contoh data dan lebih banyak gitu. Bahkan waktu ujian saya sempat dikritik, loh ini kenapa ya kok begini? Oh, enggak seperti itu, saya bilang. Saya kan hanya mengungkap fenomena alam dengan melakukan pendekatan matematik waktu itu. Nah, dari situ, ya alhamdulillah gitu. Saya masih bisa ngotak-atik sedikit, walaupun saya mungkin tidak se-expert teman-teman yang dari matematik seperti Kang Budi gitu ya, atau misalkan dari statistik siapa di sini kan Imam atau siapa gitu. Tapi ya disitulah saya bisa mengambil kesimpulan bahwa hari ini sebenarnya tidak ada ilmu yang paling superior atau paling tidak berguna. Semua manfaat tidak ada. Menurut saya dari situ saya bisa melihat ilmu itu ya gimana ya. Jadi ya sebenarnya sesuai dengan karakteristiknya masing-masing gitu. Itu bisa manfaat gitu. Manakala kita bisa membawakan itu. Menarik, bahkan sekarang di dunia tambang, Kang Nandar ya, hari ini sebelumnya mungkin di era tahun 90 2000 sampai mungkin 2010 ke bawah lah kalau saya lihat itu kan superior sekali 3 jurusan ini. Yang pertama teknik tambang, yang kedua teknik geologi ya, yang berikutnya baru turunannya itu adalah sipil, teknik sipil terkait dengan konstruksi. Sipil yang baru ke belakang ya, yang ketiga itu teknik construction sipil. Ya, construction. Ada dari mulai pembangunan apa namanya untuk operating ya. Betul. Nah, kemudian yang berikutnya barulah yang berikutnya seperti Enviro segala macam gitu. Nah, tetapi saya melihat hari ini geser nih sekarang ini. Karena sekarang menurut saya eranya era kolaborasi gitu. Tidak bisa. Iya, sekarang ya memang udah beda sekali. Geologi bilang, saya paling hebat, nggak bisa. Kita butuh statistik untuk melakukan pendekatan analisis kriging dan lain-lain gitu. Kemudian apalagi sekarang kalau sudah bermain di tambang emas, udah main kimia tuh, banyak kimia. Olahannya. Karena cuma part per billion ya. Betul. Kemudian yang berikutnya sekarang seperti saya gitu. Tim saya sekarang dari Himbio nih, dari biologi ada satu orang manajer saya. Ya, karena Kang Yen di COO. Iya, manajer saya ada dari biologi hari ini. Jadi beliau memegang manajer HSE. Ya. Kemudian sekarang dari reklamasi saja, saya sudah banyak permintaan dan sudah banyak challenge sekarang. Reklamasi tidak seperti dulu gitu kan. Ya. Yang jadi sekarang harus bisa melihat satu harus tumbuh tanaman itu. Harus tumbuh. Kalau dulu juga asal dumping aja. Iya, sekarang harus bisa melihat tuh. Mana tanaman-tanaman yang bisa mampu menghisap atau mengindikan CO2-nya ya, lebih besar ya dibandingkan dengan yang lain. Itu terkait dengan emisi dan lain sebagainya. Jadi menurut saya MIPA ya dari ujung ke ujung nih, baik fisikanya, matematikanya, biologinya, kimia dan sebagainya, sekarang udah bisa masuk di tambang. Bahkan banyak sekarang posisi-posisi yang dipegang oleh orang-orang biologi misalnya. Yang notabene dulu saya tidak pernah kepikiran gitu. Di era 90. Tetapi sekarang bisa gitu. Dan itu semuanya kembali kepada kita. Ya, makasih. Gitu barangkali sempurna dari saya, Kang Nandar. Makasih. Ini bagus banget. Saya simpulkan dua hal ya tadi itu buat ya karena tujuan kita buat adik-adik ya yang baru masuk. Satu, dipanggil teman itu bukan apa namanya
bukan sebuah kebetulan itu, terutama buat yang baru-baru ya, itu Anda akan menjadi apa namanya, akan mengikuti proses itu kalau karir Anda benar. Ya. Cuma gitu. Jadi saya kebetulan dulu juga, guru pertama saya, kakak sepupu saya, dia bilang begitu. Saya lihat dia pindah-pindah tuh nggak pernah ngelamar, itu kebanggaan dia ke teman yang Ya. bawa. Dan di Kang Yan tahu saya coba bisnis gitu ya. Ternyata ya ini buat pesannya ya. Orang-orang tuh mengukur kita bukan dari CV dulu. Kadang-kadang pertanyaannya sederhana, kapan dia terakhir kali ganti nomor HP? Kalau dia tidak pernah ganti nomor HP, berarti dia tidak pernah run away dari apapun masalahnya gitu loh. Dia tidak pernah Betul. run away dari pertemanannya, dan itu efeknya ya, yang nanti Anda akan hadapi itu buat berkarir dimanapun. Kedua, memang jalan itu suatu saat akan bertemu ya, karena jalannya menyempit sebenarnya ya. Kalau kita lihat pepatah, banyak jalan menuju Roma, beda-beda ya, Anda menuju Roma semua. Jadi Ya, tamat ya. tua, tamat tua, Anda akan ketemu orang-orang yang sama, begitu ya, karena tujuannya Anda Betul. sama gitu ya. Jadi Betul. ya namanya apa namanya, sempalan pantunnya kan jadi begitu ya, banyak jalan menuju Ya. Roma. Itu mungkin jalan Anda beda-beda, ujung-ujungnya ketemu. Saya kebetulan lagi ambil project, Kang. Ya. Kemudian yang punya project bilang, "Ntar ada three new people ya, three new people, I will introduce you." Saya ketemu orang, kemudian kebetulan orang asing, begitu ngobrol, eh kok cara pikir lu sama ya? Ngomong-ngomong 3-4 menit bicara, ternyata guru kita sama. Loh, kamu pernah belajar iya. Terus ngobrol, kamu kenal si A, kamu kenal, kenal semua gitu loh. Jadi itu pesan ya. Jadi yang barusan Kang yang sampaikan itu, when you have a very good environment, itu nanti ya kalau cerita silat itu nanti ketika dia berantem baru lawannya ngomong, kok jurusnya sama ya? Kamu Ya, ya, murid ya. itu gendeng ya? Iya Kang Yan ya. Jadi Ya, itu ya. dulu. Nah itu Betul. satu. Kedua, saya sebelum masuk ke babak berikutnya ya Kang Yan, saya mau agak melebar. Saya punya pernah diskusi cukup lama dengan Pak Imi Panigoro. Pelmi, ya, ya. Ada satu yang ingin saya sampaikan, pesan beliau sangat bagus ya, dalam tentang manpower. Jadi dia bilang, "Dar, saya tuh jual komoditi, walaupun minyak bumi, elit, tapi aku tuh jual komoditi, Dar. Dagangku komoditi. Komoditi itu yang minyak bumi, batu bara, beras, itu komoditi. Ya. Nah, komoditi itu yang dicari tidak pernah orang marketer, Dar. Yang dicari itu adalah produsen. Yang mahal itu di perusahaan-perusahaan komoditi adalah geologisnya, tambangnya. Kalau perusahaan IT ya IT-nya, kalau pertanian ya farmernya. Itu adalah orang-orang tenaga kerja yang mahalnya. Kenapa? Komoditi itu menjual harga, bukan kami yang tetapkan, tapi politik yang menetapkan. Iya, iya, Jadi iya. kami baru bisa dapat uang kalau engineer kami bisa memproduksi dengan harga murah. Nah itu yang barusan, ya kan? Jadi Ya. dia beli, produsen harus naik 200%, kemudian apa namanya, si cost harus turun 50%, betul nggak? Ya. Itu dulu. Ini mungkin Didi nanti ambil apa namanya di card gitu ya, nanti Kang Gian nambahkan. Sementara kamu lihat nih katanya, kamu orang kimia kan, Pak Ilmi lo ngomong. Kamu lihat sabun mandi nggak katanya? Sabun mandi loh, enggak. Lux, dia ngomong Lux. Bagaimana bikin sabun mandi? Semua orang kimia bisa bikin sabun mandi, mudah kok. Tapi kenapa pemarketing paling tinggi katakanlah Lux, dan dia bisa membayar iklan slot ikan paling mahal? Karena harga manusia paling mahalnya adalah orang marketernya. Karena namanya psikologis. Bikin sabun mah gitu-gitu wae. Tapi memarketingkannya susah. Nah, pertanyaan saya nih, MIPA geologi itu intinya Pak Hilmi itu saya lihat bahasa saya garis lurus itu memang persis yang Pak Hilmi sebut tadi ya. Jadi the valuable people adalah orang yang memang dia punya spesialisasi sendiri di teknikalnya gitu loh. Nah, pertanyaan saya agak nakal Kang Ayan nih. Are you happy with that? Maksud saya apa teman-teman ini tidak punya, saya nggak ngomong adrenalin lagi, mungkin idealisme untuk bisa nggak saya jadi penentu dari tambang itu, bukan hanya menjadi apa namanya the expert on A, on B, on C, but you're not taking decision, karena decisionnya kembali dari ownernya kan.
Bagaimana sih peta? Karena Indonesia tuh tambangnya semua ada, Kang. Mau Betul. mineral apa Indonesia ada semua. How is the position? Jadi gini, kalau saya sih melihatnya gini ya, tambang itu kan eh, khususnya di kita nih, di Indonesia ini beda sebenarnya culture-nya dengan di tetangga sebelah. Di mana nih? Misalnya Australia lah gitu, atau Amerika Australia. sekalipun, ini beda gitu. Dimana kalau di sana saya perhatikan, saya udah beberapa lokasi tambang pernah saya masukin di Australia dan juga di Amerika. Jadi tanda kutip menurut saya tuh tambang itu mudah gitu mengerjakannya. Mudah ya. Mudah. Karena apa? Yang disebut Pak Ilmi tadi juga tidak terlalu skill gimana banget kan, tambang terbuka lah. Betul, biasa aja gitu. Ya. Biasa aja gitu. Maksudnya itu ketika itu misalkan sudah kita hitung, kita potong batuannya dengan menggunakan alat-alat yang dialokasikan berapa, ya udah jalan begitu saja, selesai. Ya. Tetapi di Indonesia enggak gitu. Hah? Di Indonesia enggak seperti gitu. Karena Sorry, saya ulangi, saya nanya, saya takut salah. Yang mudah di Indonesia atau di luar yang mudah? di luar. Oh, di luar yang lebih mudah. Iya, betul. Di Indonesia lebih sulit. Lebih sulit. Karena begini, Pak, Indonesia lebih sulit. Faktornya banyak sekali, baik internal maupun eksternal. Terus sekarang kita bongkar aja satu saja dari faktor internal. Faktor internal itu teknis lah ini, berbicara teknis. Sekarang gini, saya pernah lihat tambang di Adelaide. Saya tanya ke geotekniknya, engineer-nya di sana. Yuk di sini saya bilang curah hujan kamu berapa? Dia bilang 200 mili. Apanya? Curah hujan. Oke. Itu kan musuhnya tambang itu air. Ya. Dia bilang curah hujan hanya 200 mili. Saya tanya, itu 200 mili itu per berapa? Per month atau per year? Dia bilang per year. Oke, 200 mili per tahun. Nah, sementara di Kalimantan itu sampai 3.500. Itu bisa dibayangkan bagaimana kita mengelola airnya. Ya. Manajemen yang berat. Itu yang pertama. Yang kedua, secara geologi, kalau dibalikan ke teknis, batuan di Indonesia itu muda. Batuan muda. Ya, dibandingkan dengan Australia yang tua-tua. Di sana itu batuannya udah Kambrium, Eosen ke bawah. Di kita tuh paling tua tuh Eosen. Ya. Nah, itu berbeda. Impact-nya batuan kita karena muda, lemah, Rapuh, fragile. rapuh, mudah nggak berusut kalau ditambang itu, mudah longsor. Jadi slope kecelakaan lebih tinggi. Lebih tinggi. Oh. Gitu. Kemudian yang ketiga, di Indonesia ini hampir semua tambang dikelilingi oleh lempeng tektonik aktif semuanya. Oh iya. Kecuali Kalimantan. Kalimantan relatif stabil. Ya. Tetapi dari mulai Sumatera, Jawa sampai ke Flores, Papua, Sulawesi semuanya teracak-acakan itu. Strukturnya aktif. Ya. Jadi perhitungannya kita harus selalu senantiasa mengconsider aspek kegempaan. Itu udah pasti. Hitungnya lebih susah. Aspek kegempaan aja udah acak kadut hitung-hitungnya. Betul. Nah, jadi beda gitu. Kalau di sana Ya. Kemudian di kita di Indonesia ini selain tadi cuaca, kondisi batuan, struktur, kebanyakan umumnya di kita ini agresif mining. Apanya? Agresif mining. Apa itu agresif? Nambangnya itu cepat gitu. Asal ngambil cepat. Ya, karena mungkin terkait dengan politik barangkali. Ya. Karena di Indonesia beda dengan negara maju atau di Australia dan Amerika di mana peraturan itu settle. Kalau di kita ini kan tiap 5 tahun kadang berubah. Jadi maksudnya agresif mining sebelum peraturan berubah, selesaiin dulu urusan. Cepat-cepat dihabisin gitu kan gitu. Jadi kalau misalnya kita masuk ke tambang batu hijau aja, itu kayak kalau bayangan saya tuh masuk seperti ke pasar baru aja, saking kreditnya alat di sana. Tetapi ketika masuk saya ke tambang yang ada di Australia, untuk melihat dump truck jalan tuh kayaknya nunggu lama gitu. Saking slow aja mereka tuh. Makanya Kang Nandar gini, dulu saya waktu ke Denver di Amerika, saya masuk ke ruangan utamanya Newmont Corporation di sana, yang mengelit seluruh dunia tambangnya mereka itu saya masuk ke ruangan utama. Di sana itu ada big screen. Di situ dicantumkan sama mereka, inilah operasi-operasi tambang punya Newmont yang ada di dunia, di Asia Pasifik, di Amerika Utara, segala macam. Dan saya di situ batu hijau. Lihat, batu hijau Indonesia gitu kan. Kemudian misalkan Yanacocha, Peru. Nah, tempat-tempat yang lain, mostly risk profilnya yang dijadikan highlight oleh mereka itu umumnya teknis. Misalnya ada yang groundwater. Ya, jadi PR yang akan diada setelah headquarter lah. Ya. Di Australia misalnya isunya apa tuh?
Tapi unik kalau di Indonesia, begitu lihat batu hijau, di situ risknya apa coba? Presiden election kan. Malu sendiri saya ngelihatnya. Itu step mereka demikian. Indonesia presiden election gitu. Yang itu tidak ada. It can change all the deal. Ya, jadi ya itulah di kita tuh. Makanya ngurusin tambang di Indonesia rumit menurut saya. Rumit sekali. Belum lagi faktor-faktor nanti dengan sosial segala macam. Itu ilmunya waduh lain lagi itu. Nah, makanya sekarang dalam tahap belajar saya bagaimana saya mengelaborasi aspek teknis dengan sosial. Karena ketika saya menjelaskan di dalam forum seperti begini, kondisi mengenai geoteknik, mengenai apa, itu ternyata berbeda. Bagaimana sekarang saya ilmu geoteknik harus bisa dijelaskan ke kawan-kawan kepolisian. Ketika mereka misalkan, kemarin itu saya lakukan, bagaimana saya bisa menjelaskan kondisi deposit satu sumber daya geologi ini kepada kawan-kawan anggota DPR misalkan. Karena kadang-kadang seringkali salah, teman-teman dari pemerintah atau stakeholder yang lainnya mendefinisikan dengan cadangan. Contoh misalkan kemarin ya, kita state bahwa kita menemukan cadangan baru dengan jumlah 4 juta ton gitu. Or. Kan kita bilang or, bukan emas. Tapi mereka bilangnya emas. Dari mana? Grade-nya belum dihitung, recovery belum mereka hitung. Makanya saya jelasin tuh kayak anak TK ke mereka itu, Bapak saya bilang 4 juta ton itu bukan 4 juta ton emas. Kalau ditambang saya 4 juta ton emas, udah itu kayak aja nih kita satu provinsi saya bilang. Itu 4 juta ton itu biji saya bilang. Kalau biji itu ada recovery-nya, ada kadar emasnya berapa, kali-kalikan nanti keluarnya kan sekian Pak, gitu. Sekian kilo nanti gitu. Bukan juta ton lagi gitu. Kilo gitu ya. Jadi yang menjelaskan yang kayak gitu-gitu tuh ya dibutuhkan ya kita menggunakan bahasa barangkali yang lebih di bawah levelnya barangkali ya. Itu nggak mudah memang di Indonesia. Itu yang saya rasakan setelah saya muter-muter berbagai tambang yang ada khususnya di Australia dan Amerika, yang itu salah satu kiblatnya tambang di dunia kan. Ya. Seperti itu kan Anda. Oh jadi agak ada miss ke gap of knowledge ya, gap of horizon pemikirannya juga ya. Iya. Jadi sebenarnya, saya mau ulang ya. Berarti di pebisnis tambang itu tuh uangnya cepat ya, maksudnya uang yang banyak sekali gitu ya. Dan Betul. Indonesia mereka nganggap risknya justru adalah perubahan kebijakan dalam waktu cepat kan gitu ya. Betul. Karena apalagi sekarang gini. Contoh aja batu bara ya. Ya. Ya, batu bara itu nilai keekonomiannya waktu misalnya dulu kita generate misalnya ya. Harganya itu untuk kita bisa mengolah 1 ton itu sekitar $33. 33 dolar, misalnya $33 per ton. per ton. Nah, itu Total cost. Ya, total cost semua dengan royalti, pokoknya ada $33 per ton. Harga hari ini, waktu kemarin memasuki masa pandemi, loncat sampai 100 bayangin. Ya, tinggal dikalikan aja margin tuh. Misalkan anggap saya $40 aja kelebihannya. $40 kalikan 20-30 juta ton aja. Udah berapa triliun tuh keuntungannya. Makanya luar biasa ini. Sekali kalau sudah ini tambang itu demikian. Ya, sebenarnya arahnya saya tapi mungkin bukan di sesinya Kang Yaan gitu ya. Saya kan kerjanya dagang keliling. Jadi saya lihat orang-orang yang negara-negara yang saya nggak tahu angka-angka, tapi kalau saya lihat secara sepintas rasanya kok tambang di negara saya lebih banyak ya. Tapi negaranya jauh lebih makmur daripada kita gitu ya, terutama di Arab lah. Ya maksud saya minyak doang, Qatar cuma gas doang gitu ya. Tapi bagaimana mereka mendistribusikan kemakmuran itu nyata gitu loh, bagus. Dan satu lucunya kalau kita bergaul sama mereka itu ahli-ahlinya dari Indonesia, ahli teknisnya. Jadi geologisnya ada gitu kan, minernya ada dari Indonesian, IT-nya paling banyak orang Indonesia, di Dubai itu banyak sekali IT selam bersih orang Indonesia. So bagi saya itu question besar, apakah kampus tidak pernah berkeinginan untuk bukan mengajarkan teknis doang, tapi juga mengajarkan ownership-nya, penguasaan tambang itu gitu ya. Penguasaan tambang itu buat kemakmuran bangsa. Itu pertanyaan saya. Ini agak menyimpang dikit tapi arah saya tuh ke situ gitu loh. Satu kedua, kalau di Afrika itu ya 11-12 dengan kita ya. Tambangnya banyak juga dan lebih parah lagi gitu loh distribusinya gitu. Benar ya? Seharusnya kan dengan
sekian banyak tambang itu harusnya distribution ownership-nya, wealth distribution-nya bagus buat negara kan. Tapi ini kan nggak kelihatan. Pastikan kita memiliki attitude yang baik. Ya. Attitude yang baik, integritas yang baik. Setiap ilmu yang ada di MIPA ini, gitu ya, entah itu matematikanya, entah itu kimianya, entah itu biologinya, entah itu statistiknya, ketika kita kolaborasikan dengan yang ilmu saya yang tidak banyak saya ketahui ini terkait geologi ini, menjadi hidup. Kalau sudah matang itu mengeluarkan rekomendasi itu enak, itu kelihatan itu ekonominya dapat, operasional dapat, dan jangan lupa safety-nya juga harus dapat. Justru di tanah ulat itu banyak sekali cadangan mineral ya, yang memang memiliki kadar yang baik.